Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan materi PSPA, pengembangan sediaan formula bahan obat alam, saya akan memasukkan materi tentang fitoterapi. Ya, di sini tentang pengobatan ya menggunakan bahan alam ya. Nah, kita masuk di materi, saya masukkan ke materi alergi dan imunologi ya, jadi kita bahas. Nah, sebelum masuk ke materi alergi dan imunologi, kita harus tahu dulu ya bagaimana sistem terjadinya alergi di dalam tubuh sehingga memunculkan simptom yang terjadi di situ atau gejala-gejala seperti kulit menjadi merah, urtikaria, di situ gatal, terus muncul nyeri dan lain-lain sebagainya. Nah, pertama ya di mana ya T-sel mengalami maturasi ya. T-sel tadi mulai maturasi ya, mengeluarkan senyawa interleukin ya, dimana pada B-sel ya dia mempunyai reseptor ya yang dapat mengikat ya alergen di situ ya. Sel B-sel yang mengalami juga maturasi ya, dia mengeluarkan senyawa interleukin ya dan lain-lain di situ, dan mengaktifkan bisa terjadi karena adanya senyawa alergen dari luar yang bisa ditangkap oleh B-sel tersebut. Nah, senyawa alergen tadi ya akan masuk ke dalam cairan plasma sel ya, ada B-sel tadi, dan dia akan melepaskan ya suatu antibodi ya atau antigen di situ, yaitu imunoglobulin E. Di mana imunoglobulin E ini akan berikatan atau menempel pada mast sel ya, sehingga apabila IgE tadi yang dihasilkan dengan kadar yang berlebih itu menempel pada mast sel ya, mast sel akan mengeluarkan atau mensintesis ya suatu mediator ya, munculnya simptom pada alergi. Nah, mediator ini mungkin ya ada prostaglandin di situ, ada histamin ya di situ, sehingga dia memunculkan tadi ya rasa gatal, urtikaria dan lain-lain di situ ya, itu alergi. Nah, alergi juga ya dapat menyebabkan ya terjadinya pilek influenza ya. Nah, ini bisa diobati dengan suatu dikongestan dan antihistamin ya, mungkin karena adanya alergen di situ ya menimbulkan tadi ya pilek, batuk ya, batuk berdahak nih, saya nih nggak sembuh ini batuk berdahak yang disebabkan oleh alergi di situ. Nah, pengobatannya kita bisa lihat di sini ya, kita obati simptom yang muncul sehingga tidak menimbulkan kasus simptom gejala-gejalanya itu. Terus pada kasus tertentu ya bisa menyebabkan ya obat-obat dekongestan dan antihistamin itu menyebabkan kadang ada yang sulit tidur atau terjadi kenaikan tekanan darah ya, di situ itu bisa berpengaruh. Tetapi pada pengobatan herbal dia mengobati dengan ya pengobatan yang
natural. Nah, di sini dia tidak akan dapat, ya, dia tidak akan, ya, melindungi tubuh, ya. Di sini lebih aman dan dia tidak menyebabkan kontraindikasi. Ada beberapa efek, ya, pada penggunaan obat herbal, ya, pada pengobatan alergi, ya. Ya, di sini efek beberapa yang timbul biasanya pada bagian timus, ya, pada bagian pankreas, pada kelenjar limfoma, ya, nanti mempengaruhi pada T-sel, ya, kandungan makrofag atau pada tulang, ya. Nah, sehingga nanti muncul itu antibodi, makrofag, T-sel dan B-sel di situ. Ada juga, ya, alergi karena makanan, ya. Alergi karena makanan ini disebabkan adanya infiltrasi, ya, ke dalam pada bagian mukosa pada sel mas, ya. Ini disebabkan oleh makanan yang dimakan, ya, sehingga menginduksi, ya, jadi makan tadi menginduksi ada senyawa alergen dan masuk ke dalam bagian mukosa dari sel mas. Nah, di sini ada Tanaka Konto, ya, di sini dia dapat mengurangi terjadinya infiltrasi pada mukosa masel, yaitu pada mukosa usus pada tikus, ya. Jadi masel itu terdapat pada bagian kolon, ya, pada saluran pencernaan kita, ya. Di sini dia menguji cobakan kepada tikus. Nah, ini dapat mengurangi proses infiltrasi tadi, ya, sehingga simptom dari alergi itu dapat dikurangi. Ya, terus ada juga tanaman yaitu Artium lapa len extract. Dia bisa mereduksi, ya, penghasilan, ya, pengeluaran dari mediator inflamatoris, ya. Contohnya seperti prostaglandin, lekotrin dan lain-lain itu dihambat proses pengeluarannya, ya, yaitu dengan menghambat proses terjadinya granulasi, ya. Nah, itu pada IgE pada sel mas. Dia juga bisa menghambat secara akut, ya, pada respon skin pada tikusnya diberikan, ya, Artium lapa ini pada pasien, terus diberikan alergik, ya, alergen di situ, ya, ternyata dia bisa menghambat gitu, ya. Nah, ini alergi, ya, terjadi urtikaria di situ. Bagaimana cara menghambat, ya, menghambat secara akut, ya, sehingga tidak menimbulkan respon pada kulit tikus di sini, ya. Pada masel, kalau kita lihat ini ada masel di situ, ya, merilis keluarnya suatu mediator alergen yaitu histamin. Nah, histamin yang dihasilkan itu akan ditangkap oleh suatu reseptor histamin, ya. Histamin itu ada reseptor, kalau kita lihat deh, medisina ada reseptor apa? Reseptor 1, 2, 3 dan 4, ya, ada 4 reseptor di situ. Yang biasanya yang menimbulkan gatal terutama di bagian kulit dan lain-lain biasanya adalah reseptor H1, sedangkan reseptor H2, ya, untuk pada bagian pencernaan di situ, ya, pada asam lambung. Nah, senyawa histamin di sini yang dikeluarkan akan diblocking oleh senyawa antihistamin, ya, seperti antihistamin golongan 1 atau 2, ya. Golongan 1 seperti CTM, ya, itu termasuk golongan 1. Terus diblocking sehingga histamin tadi, ya, tidak
berikatan kuat dengan reseptornya tadi sehingga tidak menimbulkan efek yang berlebihan. Nah, di sini ya ada tanaman yang bisa sebagai anti alergi, yaitu Citrus aurantifolia. Ya, sorry, bentar. Citrus aurantifolia atau jeruk nipis di sini ya mempunyai keluarga Ruraceae atau Rutaceae, mempunyai khasiat antipiretik dan ekspektoran. Indikasinya ya bisa untuk demam ya, di situ itu bisa ya untuk demam dan batuk ya kalau kita lihat di situ. Terus ada juga ginkgo biloba ya, dia dapat menurunkan ya platelet activator factor ya pada penggunaan obat-obat anti platelet. Jadi harus diperhatikan ya, seperti kita menggunakan golongan salisil ya pada pengobatan stroke ya untuk menaikkan daya platelet. Ya, ini ginkgo biloba bisa mengencarkan gitu ya. Terus ada juga bunga mawar ya, dia punya antiinflamasi efek yang bagus ya. Dia dapat menurunkan produksi histamin ya sampai keadaan moderat ya, dan menghilangkan simptom yang disebutkan oleh alergi di situ. Nah, kalau kita lihat di sini ya prosesnya tadi ya, untuk reaksi alergi yang akut ya bisa menyebabkan urtikaria, rhinorea dan konjungtivitis ya, sedangkan pada yang kronik reaksinya berupa wheezing ya, pernapasan terlalu cepat, sustained blockade ya pada hidung, dan terjadi eksim di situ. Nah, ada juga tanaman yaitu garlic ya atau bawang putih dan bawang merah ya. Bawang merah bawang putih adalah Allium sativum dan bawang merah adalah Allium cepa. Itu dapat menurunkan terjadinya reaksi inflamatori ya. Terus ada juga herbal tea ya, dia dapat mereduksi overreactive immune system. Contohnya herbal tea, ada herbal tea dari tanaman calendula ya. Terus ada dari bunga lavender, ada bunga ayebrecht, ada juga bunga dari chamomilla Jerman ya. Nah, di sini kalau kita lihat herbal ya dan asma ya, di sini bisa juga digunakan untuk ya terapi dari suatu asma dan mereduksi mukusnya. Ini dia lebih efektif dan mempunyai efek sedatif yang lebih ringan dibandingkan dengan cetirizine di sini. Ada juga herbal yang dibandingkan dengan alergi rinitis ya. Ya, di sini ada tanamannya Echinacea, dia bisa mereduksi inflamasi. Ya, di sini ada Oneter bisnis, yaitu dia menghilangkan alergi simptom alergi rinitis. Signatal atau diokia, yaitu untuk pengobatan alergik nasal, simptom dan respirasi trouble di situ. Sedangkan herbal aging yaitu chamomile ya, contoh tanamannya adalah Matricaria recutta ya, anti alergenik anti alergenik properties di situ ya. Nah, ini apa bedanya antara imunostimulan dan imunosupresan? Itu adalah jelas berbeda sekali. Ya, imunostimulan adalah
yang digunakan ya untuk menstimulasi suatu lokasi atau tempat tanam ya atau obat di situ yang dia dapat menstimulasi sistem imun tubuh ya. Kalau imunosupresan dia dapat menekan sistem imun ya. Contohnya adalah obat-obat kortikosteroid, itu adalah obat-obat imunosupresan, sedangkan imunostimulan kita bisa lihat di herbal itu banyak sekali ya, dari flavonoid ya, fenolik total ya dan lain-lain di situ. Nah, ini kita bisa lihat ya proses terbentuknya IgG ya. Nah, ya berikutnya. Kita lanjut ya. Sistem imun di sini ya, melindungi tubuh terhadap unsur-unsur patogen ya, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Penghancuran unsur patogen dengan proses fagositosis makrofag yang dilakukan, proliferasi dan diferensiasi limfosit, sehingga menjadi sel yang mampu bereaksi dengan unsur-unsur patogen. Yang ketiga, mengendalikan respon imun ya. Mediator sitokinin ya, interleukin dan interferon yang diproduksi oleh sel T. Nah, kalau kita lihat imunostimulan ya, pada substansinya dia adalah merupakan obat atau nutrien yang digunakan untuk menstimulasi pada sistem imun ya. Yang di dalamnya ya dia dapat diaktifasi ya dengan menghasilkan beberapa komponen. Nah, ini contohnya adalah GM-CSF atau granulosit macrophage colony stimulating factor, yaitu pada MOSB ya, edisi 8 ya. Nah, imunostimulan sendiri itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu spesifik dan non spesifik. Ya, spesifik seperti vaksinasi dan antigen. Non spesifik adalah adjuvan atau tambahan di situ, yaitu prolaktin, growth hormone. Apa aja herbal untuk imunostimulan ya, kita bisa lihat di sini adalah Aphorella blimby ya, atau belimbing apa namanya? Belimbing wuluh ya di sini ya. Keluarganya adalah Oxalidaceae, Casepiretic, antihipertensi, ekspektoran, dan antidiabetes ya. Nah, pengaruh obat di sini contoh ya. Anginnya di sini pengaruh obat masuk angin terhadap presentasi limfosit ya, mediatornya interleukin dan interferon gamma. Nah, komponen apa saja yang termasuk dalam sistem imun ya? Ada yang natural, ada yang spesifik ya. Natural di situ, yang spesifik adalah immunity ya. Yang ada immunity yang humoral dan ada yang seluler. Ya, jadi yang humoral itu ya nanti muncul ada antibody mediate dan seluler ya. Nah, jadi bagaimana terjadinya proses peradangan di sini? Ya, di bagian tepi sel ya, sel darah merah itu menghasilkan senyawa sitokin. Nah, senyawa sitokin di sini ya dapat menghasilkan suatu mediator nyeri ya, yaitu interferon gamma dan interleukin 12. Nah, interferon gamma dan interleukin 12 ya, dia cenderung lari ke merah ya, sedangkan yang gamma lari ke biru ya di situ. Nah, kalau kita lihat lagi kandungan utamanya ya banyak sekali ya yang mempunyai imunostimulan, yaitu amoming fructus, cetocapulaga, funiculi fructus, adas, isorae ya, kayu ulet, pala ya, sampai kayu angin di situ, usnae talus. Nah, di sini kalau kita lihat beberapa kandungan tanaman obat di situ itu mengandungi beberapa efek ya.
Yang pertama adalah antiinflamasi ya, menghangatkan, terus antiinflamasi, antimikroba, antiinflamasi nafsu makan, dan anti tumor tonik juga. Obat luka, bakteri, antibakteri, antivirus ya, meningkatkan imunitas ya, sebagai antivirus penghangat. Jadi banyak sekali ya faktor-faktor yang bisa digunakan di situ. Nah, di sini juga dilakukan uji praklinik ya, meliputi azidotoksitas kronik ya, tidak menimbulkan efek samping. Uji teratogenik juga tidak memberikan efek teratogenik pada janin pada mencit ya. Penelitian sebelumnya dilakukan pada pria wanita usia 15 sampai 40 tahun, berat badan 45 sampai 60, tidak sedang menggunakan obat imunostimulan urusan bersantri sebelumnya tidak sedang hamil dan menstruasi. Sampel di sini dilakukan pengakuan 7 hari, yaitu hari ke-0 dan hari ke-6 diperiksa kadarnya ya. Hari kedua berikutnya, hari ke-0 dan ke-6 juga dilakukan presentasi limfosit. Hari ke-0 dilakukan kadar HB, SGLT, CBLT, lain-lain. Nah, tahap pemeriksaan interferon gamma dan interleukin ya, placebo 2 kali 1 hari selama 7 hari ya. Di sini lakukan pre and post test. Terus yang 2 kali 1 hari selama 1 jam. Nah, ini ya individu perlakuan. Nah, Echinacea di sini ya. Nah, ini berasal dari Amerika Utara. Dia merupakan satu herbal yang paling banyak digunakan, kayak di stimulo itu pakai Echinacea. Ya, Echinacea jenisnya banyak yang digunakan sebagai stimulan, Echinacea purpurea, angustifolia, dan kalinda. Efek farmakologi dari Echinacea ya, kandungan utamanya adalah suatu polisakarida, terus glikoprotein, asam kafein, dan derivatnya terus alkil amida. Glikoprotein di sini dia mengandung polisakarid ya, terus DDS, imunostimulan, dan lain-lain di situ. Nah, glikoprotein merupakan polisakarida dan CADS. Imunostimulan mengaktifkan makrofag dan aktivasi ya. Alkamida juga uji antiplasi, uji rekomen transkrip RNA dan transfusi. Evidence base dari penggunaan Echinacea ya pada salesma, banyak penelitian pemakaian Echinacea untuk salesma atau common cold ya, dari efikasi, dari keamanan. Hasil dan sampel buangan beragam-ragam ya dari kita. Ini kita bisa lihat ya proses evidence base ya. Ya, itu ya dari jurnal-jurnal itu yang bisa saya sampaikan ya untuk materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang mau nanyakan, silakan Anda klik di kolom chat YouTube apa yang Anda tanyakan. Itu ya. Kita akhiri saja perkuliahan kali ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.